Misteri yang menyelimuti kota-kota hantu memang sulit untuk diabaikan. Kini tempat-tempat menakutkan itu menjadi jendela ke masa lalu yang menawarkan sekilas pandang ke sebuah masa dan cara hidup yang lama hilang. Kamu mungkin harus berpikir 2 kali sebelum memasukkan tempat ini ke dalam daftar kunjunganmu. Centralia di Pennsylvania, Amerika Serikat, menjadi kota hantu pada tahun 1992. Tempat ini dulunya adalah tambang batu bara dan telah terbakar sejak tahun 1962. Bukan kotanya sih, tapi terowongan-terowongan tambangnya. Aku kurang tahu juga gimana api pertama kali menyala. Api dengan cepat menyebar melalui terowongan dan gak ada lagi yang bisa memadamkannya. Keparahan peristiwa ini tidak terungkap selama 17 tahun, penduduk kota mulai jatuh sakit, lubang sinkhole muncul, dan tanah menjadi sangat panas bahkan saat disentuh. Keadaan terus memburuk, maka pada tahun 1992, pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi warga. Sekarang ada perintah pengadilan yang berlaku dan orang-orang tidak diizinkan untuk mewariskan atau menjual propertinya. Para ahli mengatakan bahwa batu bara di bawah permukaan kota dapat terus menyala, api bisa terus menyala selama 250 tahun. Jadi sampai sekarang, kota itu tetap ditinggalkan dan tetap membara. Kota itu pun menjadi tempat wisata, ketenaran tempat ini bahkan telah memengaruhi industri media. Centralia adalah tempat yang menginspirasi Silent Hill. Video game ini punya banyak penggemar berkat desain dan suasananya. Main gamenya mungkin seru ya, tapi mengunjungi kota seperti itu mungkin bukan ide yang bagus. Selanjutnya kita punya kota hantu tambang emas yang penuh dengan legenda dan kutukan. Mari kita mengunjungi Bodie. Pada masa kejayaannya, kota ini merupakan kota yang berkembang pesat dengan hampir 10.000 orang yang suka nongkrong di lebih dari 60 bar. Selain itu, kota ini juga terkenal karena pelanggaran hukumnya. Wajar saja, kota ini adalah kota Wild West pada tahun 1800-an. Pada tahun 1880-an, kejayaannya telah berakhir dan populasinya menurun. Beberapa perusahaan tambang kecil bangkrut dan orang-orang mulai pergi. Kegiatan pertambangan terus berlanjut hingga tahun 1942, sehingga kota ini ditinggalkan secara bertahap. Sekarang ada banyak rumah kosong di sana yang masih berisi harta benda milik orang-orang yang telah pergi. Hal inilah yang menjadi daya tarik. Kini kota itu tetap dilestarikan di Bodie State Historic Park. Banyak pengunjung datang dan melihat seperti apa kehidupan di kota Wild West selama era Gold Rush. Tapi bukan cuma pengunjung yang datang ke taman ini, surat permintaan maaf juga datang ke Bodie State Historic Park. Banyak di antaranya biasanya ditulis tangan dan seringkali tanpa nama. Para penulis anonim ini biasanya juga menyertakan berbagai hal yang mereka ambil dari kota itu ke dalam amplop. Menurut legenda, setiap pengunjung yang berani mengambil benda apapun dari kota ini, bahkan sepotong batu sekalipun, akan dihukum dan dikejar-kejar kesialan. Surat-surat tersebut berisi tentang permintaan maaf dan penyesalan. Berikut ini 2 contoh suratnya. Yang pertama ditemukan di Bodie pada tahun 2002, isinya singkat dan padat. Peringatan bagi siapa saja yang berpikir ini hanya dongeng, hidupku nggak pernah jadi sekacau ini. Harap diingat anjuranku ini dan jangan bawa setitik debu pun. Surat lainnya berisi, aku kirimkan kembali sepatu tua yang sudah lapuk karena cuaca ini. Sepatu ini diambil dari Bodie di bulan Agustus 1978. Jejak kemalanganku begitu panjang dan menyedihkan sampai tidak bisa dicantumkan di sini. Jadi bagaimana mitos ini dimulai? Apa kamu percaya kalau aku bilang bahwa ada seorang penjaga hutan yang memulai rumor ini? Bertahun-tahun yang lalu, petugas ini menciptakan legenda kesialan untuk mencegah pengunjung mengambil barang dari area itu. Efeknya bahkan tidak terbayangkan oleh pihak Taman Nasional itu sendiri. Beberapa orang sampai ada yang bertindak terlalu jauh dengan mengambil piano dari sebuah rumah. Pengelola taman mengatakan bahwa orang itu memasukkan piano tersebut ke dalam truknya begitu saja dan membawanya pergi. Tapi itu kasus yang terbilang parah. Orang-orang biasanya mengambil barang-barang kecil. Beberapa orang bahkan mengembalikan barang-barang yang mereka beli di toko souvenir taman.
Penjaga hutan sekarang bisa langsung melihat surat kutukan. Mereka mengatakan bahwa hampir setiap kali penjaga hutan pergi ke kantor pos untuk mengambil surat, mereka juga menemukan artefak angker yang dikirim melalui pos. Surat-surat yang terkumpul dipajang di Museum Bodhi. Di kota ini, berpikir tentang hantu bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutmu legenda ini benar atau enggak? Yuk kita terbang ke Dalol di Ethiopia. Ini adalah tempat terpanas di dunia. Antara tahun 1960 dan 1966, suhu rata-rata tahunannya adalah 35 derajat Celcius. Karena ini adalah salah satu tempat paling terpencil di dunia, gak ada yang berminat untuk tinggal di sana. Kini orang-orang datang ke sana hanya untuk mengumpulkan garam. Bukan hanya suhu tinggi yang membuat daerah ini berbahaya, tingkat kelembapannya juga tinggi. Rata-rata kelembapan di sana sekitar 60%, yang berarti tempat itu tidak pernah dingin. Emang ada yang mau tinggal di sauna setiap waktu? Pada tahun 1960-an, perusahaan Parsons dari Amerika Serikat melakukan survei geologi di Dalol. Kini beberapa bangunan yang terkait dengan perusahaan tersebut masih ada di sana yang semuanya dibangun dengan balok garam. Di sanalah kamu akan menemukan kota hantu. Aku juga harus menyebutkan bahwa Dalol dipenuhi dengan kolam belerang alami. Pemandangannya memukau tapi juga beracun. Jadi kamu bisa menjelajahi daerah ini ditemani dengan asap berbahaya dan panas yang ekstrem. Kurasa sebaiknya kamu jalan-jalan dengan pemandu ya. Atau gak usah aja deh sekalian. Berikutnya adalah Rumania. Jamana berubah menjadi kota hantu pada tahun 1978. Dulunya ini cuma desa biasa di Eropa Timur. Semuanya berubah bagi penduduk kota ketika cadangan tembaga ditemukan di dekat daerah itu pada akhir 1970-an. Penambangan menghasilkan limbah dan limbah tersebut harus dibuang. Penduduk Jamana harus meninggalkan desa mereka agar ada cukup ruang untuk membuang limbah. Beberapa penduduk setempat yang keras kepala pindah ke tepi daerah banjir dan terus tinggal di sana tanpa infrastruktur umum. Sayangnya air di desa tersebut jadi beracun. Kalau kamu mengunjungi daerah itu sekarang, yang terlihat hanyalah bangunan yang terendam, beberapa atap dan menara gereja masih terlihat di lanskap berair yang beracun. Satu-satunya cara untuk mencapai danau adalah melalui jalur lumpur yang mungkin gak bisa dilalui semua mobil. Ingatlah hal ini kalau kamu berencana untuk menambahkan tempat ini ke daftar kota hantu yang wajib dikunjungi. Kita lanjut ke Kolmanskop. Ini adalah kota hantu yang terkenal di Gurun Namib di Namibia Selatan. Sekarang kota ini dikuasai oleh pasir gurun. Saat memasuki sebuah bangunan, kamu harus mendaki bukit pasir kecil di koridor untuk mencapai ruangan lain. Kok bisa ya ada kota di tengah gurun? Karena di sini ada bisnis pertambangan berlian. Pada awal tahun 1900-an, seorang pekerja kereta api bernama Zakarias Lewala menemukan berlian. Segalanya berubah setelah penemuannya ini. Kota ini beralih menjadi pusat keramaian dengan rumah-rumah besar dan elegan bergaya arsitektur Jerman. Ada juga bangunan seperti aula, teater, dan gedung olahraga. Dan jangan lupakan juga pabrik es dan stasiun sinar X pertama di belahan bumi selatan. Orang-orang mulai bermigrasi ke sana dan tinggal di sana hingga pertengahan 1950-an. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Tambang berlian itu mengering dan orang-orang meninggalkan kota. Rumah-rumah megah yang ada di sana nyaris hancur karena angin dan pasir. Tapi kita masih bisa membayangkan kejayaan daerah tersebut dengan melihat sisa-sisanya. Sebuah perusahaan pertambangan pasti juga menghargai keindahan ini. Mereka merestorasi beberapa bangunan dan membuat museum yang menarik pada tahun 1980. Berkat inisiasi ini, kota ini telah menjadi daya tarik wisata. Kolmanskop berubah menjadi permata yang sempurna bagi para pembuat film. Gak heran kalau kota ini beberapa kali digunakan sebagai lokasi syuting, para fotografer juga menyukai tempat ini. Meski sudah sering difoto, selalu ada hal baru yang menunggu untuk ditemukan. Mungkin cuma perlu merangkak sedikit untuk mencapai ruangan atau koridor yang jarang diakses untuk mendapatkan foto yang menakjubkan.
Kalau kamu berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kota hantu ini, mana yang bakal kamu pilih?